Bismillah. Suara saya jelas? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat hadir duduk untuk mendengarkan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat kita, acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Tak lupa saya ingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Sebagaimana kita mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, bacaan Al-Fatihah, bacaan At-Tahiyyat, yang mana itu merupakan beberapa rukun qauli yang wajib untuk kita baca di saat sholat. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita ketika anak sudah tamyiz ya, ketika anak sudah tamyiz, apa itu tamyiz? Yaitu ketika anak sudah mencapai batasan usia yang mana dia sudah bisa menjawab pertanyaan karena dia paham gitu. Ya, dia sudah bisa menjawab pertanyaan karena dia paham. Misalkan kita tanya seminggu berapa hari, misalkan gitu. Dia menjawab karena dia paham, bukan karena hafalan. Sebagian ulama juga mengatakan tamyiz, seorang anak dikatakan sudah mencapai usia tamyiz ketika dia sudah bisa cebok sendiri dan makan serta minum sendiri. Seperti itu. Nah, di usia tamyiz ini kita sudah boleh ya, belum wajib, artinya sudah boleh kita suruh dia sholat, namun ingat sebelumnya tentunya kita sudah mengajarkannya tata cara sholat yang benar, bacaan-bacaan sholat yang benar. Nah, biasanya anak di usia 6 tahun itu sudah mulai tamyiz gitu ya, sudah tamyiz sebagian anak seperti itu. Nah, namun wajibnya kapan? Wajibnya ketika anak sudah usia 7 tahun Hijriyah, genap usia 7 tahun Hijriyah, maka di sini wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengajarkan dia hal-hal yang dia butuhkan, terutama dalam masalah akidah yang pertama, kemudian bacaan-bacaan sholat yang benar, kemudian hukum-hukum fikih juga sebagian diajarkan kepada si anak. Itu wajib hukumnya ketika sudah berumur 7 tahun Hijriyah dan sudah tamyiz. Seperti itu. Jadi kalau sudah tamyiz namun belum mencapai usia 7 tahun Qamariyah atau Hijriyah, belum wajib. Bukan berarti nggak boleh, boleh.
kita ajarkan, boleh disuruh sholat, tapi tentunya sebelum disuruh sholat, dipastikan anak-anak sudah bisa tata cara sholat yang benar, bacaan-bacaan sholat yang benar. Nah, kali ini kita akan diajarkan, kita akan diingatkan gitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tata cara sholat yang benar, agar dia paham apa saja sih yang akan kita lakukan ketika sholat. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sholat subuh. Oke, diharapkan semua bisa memperhatikan screen yang sudah di-share oleh admin kita, oleh host kita. Bisa di satu aja ya? Ini nggak bisa ya? Oke, kurang pas gitu ukurannya. Nggak apa-apa, seperti yang tadi juga nggak apa-apa deh. Ini malah terpotong sedikit ya. Ya, saya bantu gini. Ini ya. Oke. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Muallif berkata, semoga Allah merahmatinya. Bagaimana aku mengerjakan sholat subuh? Bagaimana aku mengerjakan sholat subuh? Nah, di sini, di bab ini itu dijelaskan rukun-rukun sholat ya, dan juga selain rukun sholat. Di antaranya ada bacaan-bacaan yang sunnah juga diajarkan di bab ini. Baik, yang pertama, aku berdiri menghadap kiblat atau Ka'bah yang mulia dan berkata dalam hati, aku melakukan sholat fardu subuh. Arabnya belum ya? Arabnya bisa? Ada Arabnya kah? Oke, Arabnya di sini. Kaifa usallis subha? Bagaimana aku sholat subuh? Di sini dikatakan aqifu mustaqbilanil qiblah. Aqifu mustaqbilan al-qiblat asy-syarifah wa aqulu biqalbi usalli fardhas subhi. Wa aqulu biqalbi usalli fardhas subhi. Nah, jadi yang pertama adalah aku berdiri menghadap kiblat atau yaitu Ka'bah yang mulia dan berkata di dalam hati usalli fardhas subhi, yang maknanya aku melakukan salat fardu subuh. Nah, jadi kebiasaan kan yang diajarkan di anak-anak itu niatnya panjang. Usalli fardhas subhi rak'ataini, ya kan, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu yang versi panjangnya. Nah, versi wajibnya dari segi kewajibannya artinya ketika dia sudah melafazkan dalam hati ya, meniatkan dalam hati niat ini, maka sudah sah sholatnya. Yaitu apa? Dia niatkan sengaja saya sholat, terus sholat apa yang dia lakukan? Nah, ditentukan sholat subuh misalkan. Jadi dengan hanya mengucapkan usolli fardhas subhi itu sudah cukup, sudah mencukupi. Oke, jadi yang pertama berdiri menghadap kiblat yaitu Ka'bah sambil kemudian yang mulia dan berkata dalam hati, aku melakukan salat fardu subuh, usolli fardhas subhi. Seperti itu. Jadi itu ukuran wajibnya. Sedangkan kalau misalkan mau ditambah usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati,
adaan lillahi ta'ala itu bagus. Namun dari segi cukupnya, usolli fardhu subhi sudah cukup. Nah, kemudian niat itu kapan? Sambil aku mengangkat kedua tanganku setinggi dua telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bahasa Arabnya wa arfa'u yadayya ila muhadzatil udhunain qailan Allahu Akbar. Qailan Allahu Akbar. Nah, jadi yang pertama tadi berdiri, ya kan, berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang kedua takbir sambil berniat. Jadi yang tadi aku berkata dalam hati itu maksudnya niat, ya kan, niat dilakukan berbarengan saat takbir. Allahu Akbar. Sambil aku mengangkat kedua tanganku setinggi dua telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di sini juga kita bisa menyelipkan poin sambil mengajarkan ya. Jadi ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar tidak boleh dipanjangkan baknya. Ya kan, karena kalau baknya panjang maknanya sudah berbeda. Kalau misalkan dipanjangi akbar gitu kata mereka, sebagian orang mengatakan Allahu Akbar kata mereka. Nah, ini maknanya apa? Akbar itu jamak dari kibar, artinya beduk. Tapi jangan, kalau seandainya orang sudah tahu maknanya beduk-beduk lalu memanjangkan lafaz akbar di kalimat Allahu Akbar, maka dia jatuh pada kekufuran karena ini merupakan cacian kepada Allah. Seperti itu. Maka kita ingatkan kepada anak-anak sejak kecil, bar itu tidak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, berikutnya adalah summa aqra'u du'a al-iftitah. Oke. Kemudian aku membaca doa iftitah. Nah, kita ulang kembali apa doa iftitah kemarin? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, doa iftitah. Terus boleh juga kita misalkan menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya ada berbagai macam redaksi doa iftitah dan ini hukumnya sunnah. Ada sebagian orang membaca iftitah itu dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, artinya supaya mereka tahu ternyata ada sebagian kaum muslimin yang doa iftitahnya berbentuk berupa bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Seperti itu supaya dia tidak gampang menyalahkan gitu ya. Loh, saya kok ini wajah tuh kok kamu lain, seperti itu. Nah, dipastikan juga doa iftitah anak-anak itu diucapkan dengan benar, bacaan yang benar. Semua bacaan sholat harus dibaca dengan bacaan yang benar, baik yang merupakan rukun qauli atau yang bukan rukun qauli. Nah, setelah membaca doa iftitah, nah ini masuk ke rukun qauli. Kemudian aku membaca thumma aqra'ul fatihata wa syai'an minal Qur'an walau suratan qasiratan jahra. Kalau misalkan ada Arabnya boleh Arab dulu nggak apa-apa ya. Kita seperti biasa kita baca Arabnya. Arabnya dulu. Itu udah yang kedua ya. Sebelumnya
Yang halaman 91 ada? 91. Nah, oke, baik. Barakallahu fiik. Oke, sekarang kita lanjut baca Arabnya dulu ya, seperti biasa. Tadi sudah sampai ke summa aqra'ul fatihata wa syai'an minal Qur'an walau suratan qasiratan jahra. Kemudian summa arka'u wa aqulu subhana rabbiyal azimi salasa marrat. Summa arfa'u minar ruku'i qaila sami'allahu liman hamidah. Fa idza i'tadaltu aqul rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Oke. Berikutnya setelah membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah, dan ini merupakan rukun salat. Salah satu rukun qauli. Nah, membaca surah Al-Fatihah dan beberapa ayat Al-Qur'an, nah ini hukumnya sunnah, meskipun satu surat pendek dengan suara yang keras. Maksudnya suara keras bukan berarti harus keras sekali gitu ya. Artinya bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya diri kita sendiri itu mendengar bacaan kita. Seperti itu. Nah, setelah kita mengajarkan bacaan Al-Fatihah, setelah doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian membaca surah pendek. Bisa membaca beberapa ayat, misalkan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. 2 ayat saja cukup, atau misalkan baca surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya dari surah yang pendek. Kalau misalkan mau yang panjang juga lebih bagus. Semakin banyak kita baca ayat, semakin banyak pahalanya. Kemudian aku ruku' dan mengucapkan subhana rabbiyal azimi. Boleh ditambah wa bihamdi, atau cukup di subhana rabbiyal azim. Nah, ini diingatkan lagi haknya. Hak, jangan lupa, sebagian anak-anak terbiasa sekali mengucapkan subha gitu ya. Subha kata mereka. Nah, kita ingatkan sebagai pendidik, sebagai orang tua, jangan pernah bosan mengingatkan anak untuk mengucapkan huruf dengan bacaan yang benar, dengan makhraj yang benar. Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Kemudian aku mengangkat kepala dari rukuk sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Tuh. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika i'tidal aku mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah, boleh juga yang biasa kita baca ya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya summa asjudu wa aqul subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Thumma ajlisu wa aqul Allahumma ghfirli
warhamni wahdini. Thumma asjudu marratan thaniyah wa aqul subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Thumma aqum lirraq'ati tsaniyah wa af'alu kama fa'altu fi ar-raq'ati al-ula min al-fatihati ila as-sujudi ats-tsani. Thumma ajlisu wa aqra'u at-tashahhuda was-salata al-ibrahimiyyata wad-du'a akhir as-salah. Thumma altafitu ila al-yamini wa usallimu qaila assalamu alaikum warahmatullah. Thumma altafitu ila al-yasari qaila assalamu alaikum warahmatullah. Ya. Kemudian aku bersujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Boleh ditambah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian aku duduk dan mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni wahdini. Kemudian aku bersujud lagi mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian aku berdiri untuk rakaat yang kedua dan melakukan seperti yang aku lakukan pada rakaat pertama, mulai dari Al-Fatihah hingga sujud kedua. Kemudian aku duduk lalu membaca tasyahud, sholawat Ibrahimiyah, dan doa akhir sholat. Jadi tasyahud, sholawat Ibrahimiyah, maksudnya tahiyat, kemudian tasyahud, sholawat Ibrahimiyah, atau cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah cukup. Kalau mau pakai sholawat Ibrahimiyah lebih afdal. Dan doa akhir sholat. Kemarin sudah diajarkan ya doa akhir sholat. Berikutnya, kemudian aku menoleh ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya di antara rukun qauli lagi adalah mengucapkan salam yang pertama. Nah, itu Assalamualaikum, cukup dilafaz Assalamualaikum. Nah, di sini diingatkan jangan lupa membaca alif lam pada lafaz assalam. Jangan sampai kita ketika salam hanya mengucapkan Assalamualaikum, misalkan seperti itu. Tidak sah. Yang benar, Assalamualaikum. Boleh ditambah Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh setelah ke kanan, ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Nah, saya tertarik dengan ingin memberikan makna dari subhana rabbiyal a'la. Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la. Itu maknanya apa? Maha suci Tuhanku dari menyerupai makhluknya. Al-a'la, yang maha tinggi derajatnya. Subhanallah. Kalau kita mau menghayati satu demi satu bacaan dari bacaan yang kita baca itu, dalam sholat itu sudah sangat-sangat lengkap doanya kan ya. Kita berdoa, kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Di samping itu juga terdapat banyak doa untuk diri kita sendiri, juga mendoakan orang lain. Seperti misalkan yang di bacaan at-tahiyyat ya. Selain kita mendoakan diri kita sendiri, juga mendoakan kaum muslimin. Masya Allah. Azimu sya'nas shalah.
agungkanlah perkara sholat. Nah, jadi seseorang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kematiannya, gitu kan ya. Nah, salah satunya apa? Melaksanakan. Di antaranya apa? Dia senantiasa menjaga dirinya untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Nah, salah satunya adalah sholat. Nah, sholat adalah perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung dan kita wajib tahu ilmunya. Jadi tidak hanya istilah kalau kata orang yang penting sholat, bukan. Tapi sholat itu penting. Penting untuk diketahui ilmunya. Terkait bacaan-bacaan yang benar di dalam sholat. Terkait gerakan-gerakan sholat yang benar, bagaimana gitu. Nah, itu tidak lain tidak bukan hanya kita dapatkan dengan cara belajar ilmu agama dengan talaqi kepada guru yang thiqah, yang terpercaya keilmuannya, yang sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah jadikan kita orang-orang yang sudah belajar ilmu agama minimal yang fardhu ain, dan kita senantiasa mengagungkan sholat, senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat, dan juga memperhatikan untuk mengajarkan anak-anak kita tentang sholat dan ilmu agama yang lainnya yang wajib dipelajari oleh oleh setiap anak yang sudah tamyiz, yang sudah berumur usia 7 tahun Hijriah. Ini saya ingin mengingat kembali sebuah perkataan ulama terkait kita sebagai orang tua, apa sih yang kita perlu ajarkan, apa yang pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Nah, di sini qala Ibnul Jauzi fi kitabihi al-hathu ala hifdzil ilmi awwalu ma yanbaghi taqdimuhu muqaddimatun fil i'tiqad تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها ما لا بد منه ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث. Intaha. Nah, jadi ini sebagian perkataan ulama yang bagus untuk kita sebagai pedoman, sebagai orang tua atau calon orang tua, ya kan, atau pendidik. Apa sih yang harus kita dahulukan saat mengajar anak kita? Nah, kata beliau apa? Awwalu ma yanbaghi taqdimuhu muqaddimatun fil i'tiqad. Jadi, yang pertama yang harus kita dahulukan adalah mengajarkan anak kita tentang akidah. Nah, alhamdulillah kita di kajian ilmu bersanad ini, khususnya di kajian thaqafah al-islamiyah, kita sudah belajar tentang dasar-dasar akidah, bagaimana kita mengajarkan dasar-dasar akidah kepada anak kita. Yang insya Allah nanti setelah selesai jilid 1 kita akan lanjut ke jilid 2 insya Allah. Nah, apa saja yang dimaksud muqaddimah fil i'tiqad? Yaitu tashtamilu ala dalili ala ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, yang mencakup di dalamnya tentang bagaimana mengenal Allah, dalil tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan apa-apa yang mesti diketahui tentang masalah akidah gitu. Kemudian juga diajarkan summa yu'arraful wajibat. Kemudian kita ajarkan apa sih yang wajib dipelajari, seperti misalkan salah satunya adalah tentang sholat, tentang bacaan sholat. Nah, kemudian summa hifdzul Quran, baru kemudian kita mengajarkan anak menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Jangan dibalik, jangan hafal Quran dulu baru kemudian akidahnya belum tahu kapan diajarkan. Nah, tapi kalau misalkan mau dibarengi juga nggak apa-apa, menghafal Al-Quran sambil dibarengi diajarkan akidah. Tsumma sama al-hadis. Kemudian baru kita ajarkan dia untuk belajar hadis, belajar beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu, jadi urutannya seperti itu harusnya. Jadi sebagai orang tua yang bertakwa, orang tua yang takut kepada Allah, seyogyanya untuk memperhatikan hal ini. Tidak ada salahnya kita mengajarkan anak menghafal Al-Quran. Namun, qaddimul aham tsummal muhim. Utamakan yang terpenting dulu, baru kemudian yang penting.
Seperti itu. Demikian untuk bab 8 ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita tunggu 2 menit lagi ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tinggal lagi kita sebagai orang tua harus memang tidak pernah bosan untuk mengingatkan anak ketika dia melakukan kesalahan. Sehingga dia terbiasa untuk, tahu kalau ini salah gitu. Sehingga dia terbiasa untuk melakukan yang benar. Seperti itu. Demikian kajian hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kita kedua sebagai orang tua atau sebagai pendidik untuk dapat mengajar anak-anak kita kelak. Insya Allah. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan tahlil dan sholawat. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.